Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar? Nah, sekarang kita akan bahas sesuatu yang menarik nih teman-teman. Kalian tahu kan pelajaran IPS? Nah, pelajaran IPS itu tidak hanya ada di Indonesia loh, ada juga di berbagai negara. Nah, salah satunya adalah di Inggris. Nah, jadi kita akan bahas tentang paradigma pendidikan IPS SD di Inggris. Nah, yang kita akan bahas itu kenapa sih pelajaran IPS ada di Inggris, atau bagaimana sih latar belakang pembelajaran IPS di Inggris. Lalu yang kedua yaitu bagaimana materi atau kurikulum IPS di Inggris, gimana ya. Lalu ada yang ketiga, bagaimana pelaksanaan pembelajaran IPS di Inggris. Oke. Okay, before we go into the England, we would like to introduce ourselves. The first is Dewi Kartini. The second is Nurul Izzati. And the last is Fioriza Dwi Yunianti. Kami adalah anggota dari kelompok 9. Then, let's be prepared. Langsung aja, yang pertama yaitu bagaimana latar belakang pembelajaran IPS di Inggris. Ilmu pengetahuan sosial IPS atau di dalam bahasa Inggris Social Studies. Pertama kali Social Studies itu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah secara resmi adalah di Inggris pada tahun 1827 atau sekitar setengah abad setelah revolusi industri abad ke-18 yang ditandai dengan perubahan penggunaan tenaga manusia menjadi tenaga mesin. Alasan mengapa dimasukkannya Social Studies ke dalam kurikulum sekolah itu karena berbagai eksis akibat industrialisasi di berbagai negara di belahan dunia juga terjadi. Nah, di antaranya perubahan perilaku manusia akibat berbagai kemajuan dan ketercukupan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendorong industrialisasi telah menjadikan bangsa semakin maju dan modern, tetapi juga menimbulkan dampak perilaku sosial yang kompleks. Nah, para ahli ilmu sosial dan pendidikan mengantisipasi berbagai kemungkinan ekses negatif yang mungkin timbul di masyarakat akibat dampak kemajuan tersebut. Sehingga untuk mengatasi berbagai masalah sosial di lingkungan masyarakat, tidak hanya dibutuhkan kemajuan ilmu dan pengetahuan secara disipliner, tetapi juga dapat dilakukan melalui pendekatan program pendidikan formal di tingkat sekolah. Program pendidikan antardisiplin, interdisiplin di tingkat sekolah merupakan salah satu pendekatan yang dianggap lebih efektif dalam rangka membentuk perilaku sosial siswa ke arah yang diharapkan. Bahkan, program pendidikan ini bisa sebagai internalisasi dan pengetahuan juga dapat digunakan sebagai upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi berbagai tantangan dan problematika yang makin kompleks di masa depan, dapat hidup bermasyarakat secara seimbang dalam arti memperhatikan kepentingan pribadi dan masyarakat. Saya Nurul Izzati, saya akan menjelaskan tentang materi ataupun kurikulum IPS SD di Inggris. Nomor 1, studi sosial dan kurikulum utama di Inggris, yang mana didasarkan atas pemikiran Stuart J. Foster dan Penelope Harnett. Pada awalnya, secara historis, istilah studi sosial digunakan Inggris dalam mencangkup pembelajaran anak-anak dalam studi sosial, yaitu ialah sejarah, geografi, serta pendidikan agama. Kemudian, setelah diperkenalkannya kurikulum nasional di Inggris oleh pemerintah konservatif Perdana Menteri Margaret Thatcher pada tahun 1988, akhirnya istilah itu pun sepenuhnya menghilang dari kurikulum. Kedua yaitu ada Undang-Undang Reformasi Pendidikan 1988 serta kurikulum nasional. Undang-Undang Reformasi Pendidikan yang menetapkan kurikulum nasional mewajibkan semua sekolah yang dikelola pemerintah untuk menyediakan kurikulum yang seimbang dan berbasis luas yang 1. Mengembangkan spiritual, moral, budaya, mental, dan fisik siswa di sekolah dan masyarakat, serta mempersiapkan siswa di sekolah untuk melakukan berbagai hal agar dapat bertanggung jawab dan memiliki pengalaman yang baik dan matang demi masa depan mereka. Undang-Undang Reformasi Pendidikan mewajibkan semua sekolah negeri mengikuti amanat kurikulum nasional. Sebelum pengenalan kurikulum nasional, tidak ada persyaratan hukum untuk mengajar suatu mata pelajaran tertentu. Sebelum adanya perubahan tersebut,
Satu-satunya persyaratan hukum kurikulum tersebut ialah ketentuan Undang-Undang Pendidikan tahun 1944 untuk pendidikan agama dan ibadah sehari-hari. Kurikulum nasional mengadopsi pendekatan berbasis mata pelajaran tradisional untuk organisasi kurikulum. 10 mata pelajaran sekarang dimasukkan ke dalam kurikulum utama, termasuk 3 mata pelajaran inti, yakni matematika, bahasa Inggris, serta sains. Dan ada pula 6 mata pelajaran dasar, yakni ialah sejarah, geografi, pendidikan jasmani, musik, teknologi desain, dan seni. Dan karena tuntutan zaman, mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi kini menjadi suatu kebutuhan. 3. Persyaratan sejarah kurikulum nasional dan geografi. Sejak awal, 9 kelompok kerja mata pelajaran yang mana semuanya sudah beroperasi secara mandiri menetapkan setiap mata pelajaran yang diamanatkan oleh pemerintah, yang mengakibatkan kurikulum nasional sangat memiliki muatan preskriptif yang kemudian dikritisi oleh para pendidik. Akhirnya, kurikulum itu pun direvisi dan dikurangi pada tahun 1955 dan dikurangi lagi pada tahun 2000. Dengan demikian, guru sekolah dasar telah menghadapi perubahan yang konstan selama lebih dari 1 dekade. Program studi untuk sejarah dan geografi termasuk pengetahuan konten yang akan dipelajari. Secara signifikan, mereka juga memasukkan pembelajaran tentang metode sejarawan dan ahli geografi. Dengan demikian, sejarah mencakup periode tertentu untuk dipelajari melalui berbagai sumber yang mencakup artefak, gambar, dokumen, peta, situs, serta bangunan. Konsep sejarah utama seperti mengenali perubahan dan kontinuitas, bekerja dengan bukti, menetapkan sebab dan akibat, dan mengembangkan kesadaran kronologis juga dimasukkan. Guru sekolah dasar telah didorong baik oleh fakta bahwa cakupan kurikulum dalam sejarah tetap sangat stabil selama dekade terakhir dan bahwa peluang untuk penyelidikan sejarah lokal yang bermakna dan menarik merupakan komponen kunci dalam pendidikan sejarah anak-anak. Kurikulum sejarah nasional di Inggris juga mengharapkan bahwasanya anak-anak bekerja dengan berbagai sumber yang nyata. Ini termasuk artefak, gambar, foto, dokumen, peta, bangunan, situs, musik, serta kesaksian lisan. Yang keempat, pendekatan dan tantangan. Telah menyelesaikan sejarah dan geografi dengan mata pelajaran kurikulum nasional lain telah terbukti menantang bagi sekolah dasar. Kurikulum nasional asli mengalokasikan 1/10 waktu kurikulum untuk sejarah dan 1/10 serupa untuk geografi. Namun, para guru secara sah berargumen bahwa ini adalah waktu yang tidak cukup untuk mengajarkan semua konten yang ditentukan dalam program studi untuk mata pelajaran tersebut. Dokumen kurikulum nasional yang telah direvisi sangat mengurangi konten program studi yang memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dan peningkatan kesempatan bagi guru untuk mencakup berbagai bidang secara lebih mendalam. Studi sosial di Inggris memberikan contoh pendekatan belajar mengajar yang efektif. Alih-alih mendekati sejarah sebagai subjek di mana fakta dan peristiwa diterima tanpa syarat, anak-anak kecil di Inggris justru diminta untuk mempertanyakan bagaimana bukti sejarah tersebut terjadi, menganalisis interpretasi secara kritis, dan seringkali membangun versi mereka sendiri dari peristiwa masa lalu. Kelima, fenomena kebijakan IPS di negara Inggris. Struktur dasar pendidikan IPS di negara Inggris adalah pendidikan primer atau primary education pada usia 4-11 tahun. Pada akhir tahap 1 ataupun sekitar umur 7 tahun dan tahap 2 yaitu umur 11 tahun, evaluasi dilakukan penilaian terhadap mata pelajaran IPS dan juga evaluasi dilakukan di sekolah dalam kegiatan sehari-hari pada siswa yang mana didasarkan pada penilaian guru, yang kemudian hasilnya dibahas bersama dengan orang tua pada tahun akhir ataupun semester akhir. Evaluasi ini dikenal dengan nama National Curriculum Test. Kurikulum IPS di Inggris sangatlah bagus, karena bersifat futuristik dan mengembangkan keterampilan sepanjang hayat, yang mana artinya tidak akan pernah berhenti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bagaimana sih pelaksanaan pembelajaran IPS di Inggris. Jadi pelaksanaan pembelajaran IPS di Inggris ini dilakukan dengan cara gurunya meminta siswanya untuk memahami dan mengelola dirinya sendiri, seperti
mengetahui apakah yang siswanya lakukan ini sudah benar atau belum. Lalu pelaksanaan pembelajaran IPS di Inggris ini menekankan para siswanya untuk berpikir secara kritis dan kreatif dalam menyelidiki dan memecahkan masalah kemasyarakatan. Kemudian pembelajaran ini dilakukan menggunakan bahasa, simbol, dan teks materi bersama-sama dengan ragam lisan atau aural dan sumber daya visual yang memberikan informasi yang kaya untuk mendukung pembelajaran ilmu sosial. Lalu pembelajaran IPS juga dilakukan dengan mengenali dan menggunakan gambar visual dan sensorik, ekspresi wajah, gerak tubuh, dan suara modulasi untuk memahami nilai kepercayaan, tradisi, dan adat istiadat dari budaya beragam, komunitasnya dan komunitas sendiri di seluruh dunia. Karena aku udah menjelasin gimana pelaksanaan pembelajaran IPS di Inggris, sekarang kita simak videonya. Video pelaksanaan pembelajaran. We need government. Why do we have government? We have government because so they won't break laws or steal stuff. Very good. To create laws. Why else, Logan? So we can be safe. So we can be safe. Good. Does anybody else have any ideas? Muhammad. Because like they can tell about stuff like you cannot do. If you do it, like you can go to prison or something. Good. So making laws and things we have to follow, rules we have to follow. Good. Oh, Making the environment better. very good. Thinking about the environment, protecting this and that. His responsibility in the local government. And I'm going to give you a second to kind of think about it in your head, and I want you to raise your hand if you have an idea or what you remember is one of his responsibilities. Okay? Think about a service that's done in our community that helps us remove waste. He makes sure that they do taking Yes, collecting our garbage all over the city. Collecting garbage. And putting it in a certain place so that when we walk around our community, it looks pretty. There's not litter everywhere. Does anybody remember another responsibility? Make sure we have fresh water. Clean water. Very good. Because you know water has to get filtered and we reuse it. And if we had dirty water, we would get sick. So we have a purification system that cleans our water. And he's in charge of making sure it's tested and all of our water is safe to drink. Does anybody else remember the people that protect us? Police. Very good. He's in charge of fire and police protection. What's fire protection? Who comes out for a fire? Right. Very good. Okay, let's move into state government. Think about the governor. We just saw it on the PowerPoint. Think in your head about what kind of services does the governor have. It's all going to be in just our state. He makes sure that we get our he makes sure that the laws get to the president. But what is his responsibility just to our state? Think about he has to collect money called what? Taxes. Taxes. But he collects state taxes. Why do you do this? Can anybody explain why he would? Why does Louisiana need taxes just for Louisiana? Yeah. I'm gonna put that. Maintains our roads. That's why he needs that tax money to maintain roads, highways. Anybody else have another idea? Parks. Parks. Very good. Okay, we'll leave that. What else is the state government in charge of? Schools and making choices about education. So schools and education. Awesome. And then somebody else said it, hospitals. All right, president. We just talked about President Obama. We know that he's the one that carries out our laws, but what else does he do? Make sure people follow the law. Yeah, make sure people follow the law. Fight for a state. Fight for our country. And he has
certain military to fight for our country. So he's in charge of the military. Jadi gimana? Bagus kan paradigma pendidikan IPS di Inggris? Semoga bermanfaat ya. Oke, that's enough from us. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.